Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhran Altarik dengan nomor induk mahasiswa 0479781102. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum tugas ketiga mata kuliah eh, basis data, yaitu praktikum transaksi menggunakan SMPP, dan juga yang kedua adalah praktikum basis data terdistribusi. Baik, langsung saja. Di sini saya menggunakan SMPP Control Panel sebagai tools untuk menunjang praktikum ketiga ini. Baik, langsung saja kita mengerjakan tugasnya. Karena tugas ini berhubungan dengan tugas 2, maka pada tugas 3 ini kita sudah atau tinggal memakai database yang sudah dibuat pada tugas sebelumnya, yaitu database rumah sakit seperti itu ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba beberapa rutin gitu ya, lalu perintah-perintah di dalam rutin yaitu commit, rollback, lalu checkpoint, lalu kita menambahkan table baru yaitu transaksi dan juga obat, lalu juga menguji eh, perintah trigger seperti itu ya. Baik, langsung saja. Di sini tipenya sudah INDB, artinya kita bisa melakukan transaksi ya sesuai dengan panduan pada praktikum seperti itu. Baik, langsung saja kita ke rutin sini. Kita tambahkan rutin baru dengan klik create new rutin. Ya, sini kita drop dulu. Rutin name di sini kita transaksi satu gitu ya. Ya, prosedur bikin start transaction, insert into pasien gitu ya. Jadi pasien, nama pasien, jenis kelamin, lalu yang terakhir adalah alamat pasien. Kita tutup gitu ya. Kita tambahkan value. Di sini kita masukkan ID-nya 5. Lalu nama pasien, lalu jenis kelaminnya adalah laki-laki. Lalu di sini alamatnya kita masukkan Cimanggis. Seperti itu. Kita tutup. Select from pasien N, seperti itu ya. Begini, untuk memudahkan kita coba copy dulu untuk mempercepat perintah-perintah selanjutnya seperti itu ya. Oke, sini coba kita go. Ya, rutin transaksi satu has been created, artinya transaksi satu di sini sudah terbuat seperti itu ya. Maka selanjutnya kita menuju tabel pasien untuk memanggil transaksi satu. Oke, kita ke SQL, lalu call ya, kita bisa tambahkan call gitu ya. Go.
coba kita ke rumah sakit, lalu ke rutin, kita coba execute gitu ya. Baik, setelah melakukan debug, maka di sini ada kesalahan saya dalam memasukkan perintah begitu ya. Jadi seharusnya setelah value-value ini dituliskan, maka saya perlu memberikan tanda atau simbol koma seperti itu ya. Maka setelah saya go, rutin transaksi satu has been modified, artinya transaksi satu berhasil dimodifikasi. Maka selanjutnya adalah kita coba jalankan perintah call pada tabel pasien seperti itu ya. Call transaksi satu gitu ya. Go. Nah, kini di sini kita sudah berhasil kita memanggil transaksi satu yaitu Yaskur, jenis kelamin laki-laki, lalu alamat di Cimanggis, dan kita perlu cek apakah transaksi satu ini sudah berhasil masuk ke dalam database pasien seperti itu ya. Nah, di sini tidak masuk ke dalam tabel pasien dikarenakan tidak ada perintah commit ya. Artinya ketika tidak adanya perintah commit setelah mengakhiri perintah begitu ya, artinya perintah tersebut tidak akan dieksekusi dan ke dalam database seperti itu ya. Tetapi transaksi tersebut tetap akan masuk atau terrecord seperti itu ya. Maka di sini saya coba tambahkan ya untuk perintah commit seperti itu ya. Lalu kita bandingkan. Baik, kita kembali ke rumah sakit, lalu ke rutin, kita coba buat transaksi kedua. Oke, sini coba kita update ID-nya 6, ID-nya 6, namanya Andi Cilendek gitu ya. Lalu sebelum kita end, maka di sini kita perlu tambahkan perintah commit seperti itu. Kita coba go, dan kita coba execute gitu ya. Sebentar, sini saya salah. Kita kembali tertinggal tanda komanya seperti itu ya. Oke, oke. Transaksi 2 sudah kita berhasil panggil ya. Tadi kita cross check apakah ada update. Nah, di dalam database-nya si tabel pasien sudah ada pasien dengan nama Handi seperti itu ya. Baik, maka bisa kita simpulkan perintah commit adalah sebagai mengakhiri semua transaksi dan menjadikannya sebagai perubahan permanen pada sebuah database. Begitu. Uh, Baik, selanjutnya kita coba menggunakan perintah rollback seperti itu ya. Oke, kita coba copy lagi supaya cepat. Lalu kita ke rumah sakit ya. Kita ke rutin, kita coba buat transaksi ketiga. Transaksi 3. Parameter kita drop dulu ya. Lalu kita coba, ini sudah ya. Ini kita coba masukkan ID-nya 7 seperti itu ya. Sini Tanti, sini perempuan, Bojong Gede gitu ya. Bojong ya. Dan sini kita jangan sampai lupa lagi menambahkan simbol koma agar tidak terjadi error. Lalu di sini kita coba menggunakan rollback.
Baik, sudah. Kita coba go. Oke, coba kita cek ulang. Oke, oke, coba kita execute. Ya, kita sudah berhasil mengcall Tanti ya untuk ID pasien 7 pada transaksi 3. Apakah pada tabel pasien muncul? Nah, maka ketika perintah rollback ada pada sebuah akhir dari perintah transaksi, maka data tersebut tidak akan masuk ke dalam database. Kenapa? Karena rollback sendiri adalah perintah yang dimana kita bisa melompat ke keadaan terakhir dari sebuah transaksi yang telah dikomit sehingga update query tidak akan tercatat di dalam transaksi. Jadi percuma gitu. Jadi ketika kita masukkan rollback, ya, maka data tidak akan update. Begitu. Baik, ya sudah. Kita coba ke perintah selanjutnya, yaitu checkpoint seperti itu ya. Kita coba ke routing lagi. Kita coba buat transaksi 4 gitu ya. Kita coba drop dulu transaksi 4 gitu ya. Oke, kita coba pakai value yang atau sudah ada ya. Tadi terakhir 7 berarti ini kita coba 8 gitu ya. Oke, kita tambahkan di sini kita belum end dulu ya. Kita coba tambahkan save point. Save point 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 1. Jangan lupa ini koma. Kalau masih ada perintah lagi setelah ini. Oke. Rollback to save point. Point berapa? Point 1 gitu ya. Oke. Oke, transaksi 4 kita sudah berhasil ditambahkan. Kita coba execute ya. Oh, maaf, sepertinya kita di koma-koma ini kita tidak tertinggal seperti itu ya. Oke. Oh,
Oke, ini kita ganti 9, ini 8, 9, lalu yang terakhir adalah 10 gitu ya. Oke, yap. Sini setelah kita execute, maka yang masuk hanya 8 dan 10 ya. Sementara 9 tidak muncul karena di sana ada perintah rollback. Maka kita perlu coba cross check ke pasien apakah 8 dan 10 ini ada gitu ya. Ya, maka 8 dan 10 ini sudah terlihat ada seperti itu ya. Maka di sini kita sudah menjalankan perintah save point ya. Save point sendiri mempunyai arti sebagai tanda khusus di dalam transaksi yang memungkinkan semua perintah yang dijalankan setelah dibuat untuk rollback, mengembalikan status transaksi ke keadaan pada saat save point. Save point hanya bisa terbentuk saat berada di dalam blok transaksi seperti itu. Baik, selanjutnya kita coba jalankan perintah trigger. Akan tetapi sebelum kita membuat trigger, kita coba membuat table baru terlebih dahulu, yaitu table transaksi obat dan table obat seperti itu ya. Baik, kita langsung ke table rumah sakit ya. Kita langsung saja ke SQL seperti itu. Baik, sini create tabel transaksi obat. Di sini ada, di dalamnya ada ID transaksi gitu ya. Menggunakan integer ya. Primary key auto increment. Lalu di sini ada ID pasien sebagai foreign key. Lalu ada ID obat ya, foreign key juga. Lalu ada jumlah obat gitu ya. Di sini menggunakan integer juga. Lalu adalah total harga. Di sini menggunakan integer juga. Lalu kita tutup. Oke. Selanjutnya kita coba buat create tabel obat ya. Kita coba copy saja obat. Di dalamnya ada ID obat begitu ya sebagai primary key. Lalu ada kode obat. Kode obat. Kita kata di sini bukan varchar. Oke. Sini ada nama obat. Menggunakan varchar juga. Lalu ada harga. Menggunakan integer. Lalu ada stok seperti itu ya. Stok obat. Oke. Baik, maka di sini sudah kita berhasil menambahkan tabel obat dan juga transaksi obat seperti itu. Maka selanjutnya kita coba mendesain agar obat dan juga transaksi obat ini saling terhubung seperti itu ya. Baik, sebelum kita ke desain, kita coba cek dulu ya yang mana foreign key dan yang mana primary key ini sudah tidak ada yang perlu diubah. Oke, kita ke transaksi obat, maka di sini ada ID pasien sebagai foreign key.
Oke, lalu juga ID obat sebagai foreign key. Baik, jika sudah, kita baru eksekusi pada tabel rumah sakit. Jadi kita ke tabel designer ya. Kita coba show height. Oh, di sini sudah terlihat semua. Berarti tidak ada yang tersembunyikan seperti itu ya. Baik, kita susun saja supaya rapi. Oke. Lalu kita coba hubungkan create relationship. Yang pertama adalah ID obat. ID obat, foreign key-nya adalah obat. Sini adalah cascade. Lalu di sini cascade seperti itu ya. Kita save dulu ya. Save page supaya refresh. Oh, dia kabur ke atas. Ya, kita save page terlebih dahulu. Lalu kita coba hubungkan. Di sini ada ID transaksi, lalu ada ID pasien, reference key, ID pasien, cascade, cascade. Oke, kita save page lagi, lalu kita coba refresh ya. Maka sudah terhubung. Seperti ini. Nah, baik, sudah. Selanjutnya kita coba isikan terlebih dahulu, masukkan data. Ini kita save ulang ya. Save page, lalu kita coba isikan data pada tabel obat ya. Kita insert saja langsung saja di sini. Ada ID obat misalnya 1 ya. Kode obat di sini paracetamol ya. Ya, nama obat di sini adalah Sanmol. Harganya 3.000. Stoknya adalah 100 gitu ya. Yang kedua, di sini ada obat mah begitu ya, MGH. Nama obat di sini Promah. Harganya 5.000. Stoknya 50. Teguh. Coba kita cek terlebih dahulu ya. Di sini paracetamol dan obat mah juga sudah ditambahkan seperti itu ya. Kita coba tambahkan satu lagi. ID obatnya 3, kode obatnya gigi gitu ya. Nah, kakak tua. Harganya ini 15.000 gitu ya. Stoknya 200. Sini 4. Sini luka. Betadine. Harganya 25.000. Stoknya di sini ada 150 gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan membuat triggernya ya. Maka di sini kita akan coba membuat trigger yang akan saling terhubung dengan obat begitu ya. Baik, kita langsung saja ke database rumah sakitnya. Kita ke trigger, lalu create new trigger seperti itu ya. Baik, di sini kita coba namakan eh, tanggal jual seperti itu ya. Lalu di sini kita
pilih tabelnya, kita masukkan ke dalam tabel transaksi obat, kita ini after seperti itu ya. Baik, kita coba update obat set stok sama dengan stok new titik jumlah where ini ID obat ya sama dengan new ID obat gitu ya. Artinya ketika kita mengupdate jumlah pada stok obat gitu ya, maka akan mengurangi jumlah stok seperti itu ya. Baik, kalau saja kita go. Baik, di sini tadi ada error, kita kekurangan simbol minus karena di sini kita adalah ingin mengupdate sebuah stok, maka stok dikurangi jumlah baru seperti itu ya. Oke, harusnya sudah. Baik, trigger sudah berhasil kita buat gitu ya. Selanjutnya tadi kita juga sudah coba isikan data-data pada tabel obat. Selanjutnya kita coba oke. Maka kita ke transaksi obat seperti itu ya. Baik, di sini kita coba insert gitu ya. Maka apa yang terjadi seperti itu? Di sini kita transaksi pertama kalinya. Lalu di sini ada ID pasiennya, kita bisa pilih. Ya, di sini kita uji ID obatnya, dia sakit apa, sakit gigi gitu ya. Dia beli obatnya 5, total harganya 0 gitu ya. Kita masukkan saja 0. Lalu transaksi kedua, lalu di sini yang beli adalah Naila gitu ya. Obatnya mah, jumlahnya beli 50 gitu ya. Harga 0. Baik, kita coba lihat apakah berkurang. Ya, obat mah juga langsung habis dan gigi juga sudah berkurang 5 seperti itu ya. Kita coba tes lagi selanjutnya. Kita coba kurangi stok obat Sanmol dan juga betadine seperti itu ya. Oke, kita ke insert. Lalu di sini transaksi ketiga. Lalu di sini Asep gitu ya. Lalu dia beli obatnya paracetamol gitu ya, jumlahnya beli 70, beli 35. Transaksi kelima, keempat sorry. Jadi pasiennya Uzil ini sakit betadine gitu ya, luka. Baik. Baik, di sini sudah berkurang ya paracetamol dan juga betadine sesuai dengan pembelian transaksi pada tabel transaksi obat. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya praktekkan pada tugas 3 praktikum basis data mengenai praktikum transaksi dan juga praktikum basis data terdistribusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.